Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Birds sang, people were gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik, saat ini saya bersama tim Kabar Gorontalo Sepekan sudah berada di depan rumah kebun yang terletak di Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih rumah kebun ini. Langsung saja mari ikuti saya, tapi kita simak dulu liputan berikut ini. Gorontalo Karnaval Karawo atau GKK kembali digelar dengan meriah pada tahun 2023. Penjabat Gubernur Ismail Pakaya yang saat itu hadir menyaksikan dan memberikan sambutan, mengatakan kegiatan tersebut dapat menjadi ajang promosi wisata dan ekonomi kreatif. Ia juga mengharapkan kegiatan GKK dapat menjadi momentum bangkitnya sektor pariwisata Gorontalo. Hal ini diungkapkannya saat memberikan sambutan pada GKK di Lapangan Taruna Kota Gorontalo pada Sabtu 19 Agustus 2023. Kegiatan yang telah dinanti-nantikan setelah sempat lengang selama masa pandemi itu, tahun ini hadir dengan mengusung tema Gorontalo Hospitality a Local Pride for Global Tourism. Menurut Ismail, tema yang diangkat pada GKK tahun ini sangat selaras dengan falsafah hidup masyarakat Gorontalo yang menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya. Diketahui, GKK masuk dalam salah satu dari 110 Karisma Event Nusantara atau KEN. KEN merupakan event kolaborasi Kemenparekraf dengan pemerintah daerah untuk menaikkan citra pariwisata. Menjadi event yang masuk KEN bukan hal yang mudah, karena harus melalui akurasi yang sangat ketat dari Kemenparekraf. GKK tahun ini dilaksanakan selama 1 hari, mengusung tema outdoor dengan beberapa rangkaian acara seperti lomba mewarnai Karawo oleh siswa SMP, lomba modesain Karawo, lomba foto dan video, karnaval Karawo, serta akan diakhiri dengan fashion show Karawo. Bagi Provinsi Gorontalo, karena proses masuknya menjadi bagian Karisma Event Nusantara, itu adalah proses yang tidak mudah, karena harus melalui akurasi yang ketat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya juga menyambut gembira karena upaya ini menjadi bagian dari upaya kita bersama menjadikan pariwisata Indonesia, khususnya Gorontalo, menjadi pulih dan bangkit. Wah, Mitra Kominfotik, anak tangganya cukup banyak juga ya untuk menuju rumah kebun. Saya sudah cukup dan sangat penasaran. Dan di sini saya menjumpai ada jogging track juga ya di sini. Sangat menarik bukan? Dan bisa Anda lihat di sekitar saya, Mitra Kominfotik, suasananya begitu asri dan tenang. Sangat cocok untuk Anda yang sudah lelah dengan banyak pekerjaan di setiap minggunya.
Rizky Lamato, pemanjat tiang bendera saat peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara menarik simpatik banyak pihak. Tidak terkecuali penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya yang kemudian mengundangnya makan malam di rumah jabatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Siswa kelas 10 SMA Negeri 9 Gorontalo Utara itu datang bersama ayahnya Irfan Lamato, Ibu Yusra Laya, dan kepala sekolahnya Rizky menggunakan pakaian PMR putih-putih. Seragam yang ia kenakan saat memanjat tiang bendera untuk mengambil tali yang putus. Berkat aksinya itu bendera merah putih bisa dikibarkan sebagaimana mestinya. Ismail pun menyampaikan apresiasi dan kekaguman atas aksi Rizky, penyelamat pengibaran bendera merah putih. Rizky dinilai berani dan mengambil keputusan yang tepat di momen yang sangat penting. Berkat aksi heroiknya itu, Rizky akan menerima beasiswa hingga lulus dari bangku sekolah. Warga desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur itu juga mendapatkan hadiah sepeda dari pencagup Ismail. Rizky diminta memilih salah satu dari 3 unit sepeda yang biasa digunakan gubernur berolahraga. Ketua TPPKK Vima Agustina juga menyerahkan santunan secara pribadi kepada Rizky. Uang itu diharapkan bisa membantunya meringankan beban sehari-hari Rizky dan keluarganya. Saat ini Rizky bersama keluarga diinapkan di Hotel El Madinah. Bergabung bersama puluhan anggota Paskibraka Provinsi Gorontalo yang sukses menjalankan tugas pada 17 Agustus 2023 kemarin. Sebagai ucapan dan penghargaan saya kepada seorang anak yang baru kelas 10 tapi sudah punya keberanian yang tinggi serta pengambilan putusan yang cepat sehingga secara refleks memanjat dengan risiko yang harus ditanggung, apalagi yang bendera yang dinaiki itu cukup tinggi, 14 berapa meter Pak? 14 meter. Atas keberanian pengambilan putusan yang cepat, saya bangga pada anak dan Rizky. Wah, Mitra Kominfotik, lelah saya menuruni banyaknya anak tangga tadi sudah terbayar dengan fasilitas yang sudah saya jumpai di rumah kebun ini. Dan begitu masuk di dalam rumah kebun ini, kita sudah langsung menjumpai satu fasilitas nih, Mitra Kominfotik. Sini ada kolam renang dan juga ada tempat untuk bersantai. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 kepada DPRD Provinsi Gorontalo pada rapat paripurna istimewa DPRD ke-119 pada Senin 21 Agustus 2023. Melalui kesempatan tersebut diketahui APBD tahun 2024 diproyeksikan naik sebesar 1,14%. Lebih lanjut, Ismail menambahkan pendapatan daerah tersebut
difokuskan pada pajak daerah yang mengalami kenaikan 1,68% dari APBD 2023 sebesar 429,88 miliar rupiah menjadi 437,11 miliar rupiah di tahun 2024. Bahwa terdapat pula penyesuaian penganggaran pendapatan BLUD yang semula dianggarkan pada komponen lain-lain PAD yang sah. Ditargetkan pula laju pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada tahun 2024 bisa mencapai 6,42%. Sementara itu, indeks pembangunan manusia juga ditargetkan meningkat menjadi 70,02 poin. Kemiskinan ditargetkan turun hingga 14,54%. Untuk tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun mencapai 2,40% hingga 3,49%. Dan rasio ketimpangan atau indeks Gini bisa ditekan hingga mencapai 0,396 poin. Terakhir, inflasi diharapkan pada angka 4 atau 5%. Hal-hal lainnya yang masuk pada pembiayaan daerah KUA PPAS APBD tahun 2024 dianggarkan pada penerimaan pembiayaan untuk perkiraan penggunaan Silpa 2023 pada APBD Induk 2024 sebesar 52,087 miliar rupiah. Serta untuk pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok utang pinjaman PEN 2021 sebesar 16,935 miliar rupiah. Selanjutnya, rancangan KUA PPAS APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024 ini akan segera dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan tata tertib DPRD dan akan diparipurnakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2023. Wah, mitra Kominfotik, setelah tadi ada kolam renang yang kita jumpai di depan, ternyata di rumah kebun ini juga disediakan dapur dengan fasilitas dan peralatan yang sangat lengkap. Dan juga di sebelah sini ada tempat tidur yang bisa digunakan untuk para pengunjung. Dengan fasilitas selengkap ini, saya penasaran nih mitra Kominfotik, kira-kira budget yang dibutuhkan bisa sekitaran berapa ya? Saya akan spill harganya, tapi jangan kemana-mana, kita simak dulu liputan berikut ini. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya saat silaturahmi bersama wartawan dan pimpinan media di Enjelato pada Selasa malam 22 Agustus 2023 meminta agar aspirasi yang berisi kritisi terhadap pemerintah tidak ditutup-tutupi. Ia membutuhkan berita yang seimbang sebagai bahan introspeksi diri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurutnya, jika semua informasi atau berita yang dimuat hanya berisi pujian, kehancuran bisa kapan saja terjadi. Hal ini karena tidak diingatkan kekurangan apa yang perlu dibenahi. Staf ahli bidang sosial dan politik Kemenaker Republik Indonesia ini juga menuturkan terima kasihnya kepada seluruh media yang telah memberikan dukungan terhadap kinerja pemerintah provinsi, baik itu sebelum dan setelah ia menjabat sebagai penjabat gubernur. Melalui pertemuan ini, ia berharap hubungan antara pemerintah dengan wartawan akan terjalin dengan baik. Tujuannya pun tidak lain untuk mendukung jalannya pemerintahan di Provinsi Gorontalo.
Selebihnya pertemuan ini diisi dengan diskusi antara Penjagup Ismail bersama wartawan dan pimpinan media. Meskipun banyak membicarakan pembahasan serius, pertemuan malam itu berjalan dengan santai. Jika ada aspirasi atau berita yang mengkritisi pemerintahan saya, tolong jangan ditutup. Saya juga butuh berita yang berimbang. Seperti kemarin kejadian, ada yang kirim link, saya teruskan sama Pak Sarif, saya ingin baca DP berita, karena harus tahu ada berita apa, jangan cuma DP judul kan. Kenapa? Dengan berita-berita begitu saya juga bisa introspeksi diri. Karena kalau semua Bapak puji, tiba-tiba masuk got gitu. Mitra Kominfotik dengan fasilitas lengkap seperti tadi, ada 2 kamar tidur, dapur, kolam renang, jogging track, dan masih banyak lagi. Seluruh arena atau wilayah di rumah kebun ini bisa Anda nikmati bersama keluarga atau kerabat hanya dengan harga Rp1.500.000 saja. Wah, kalau dihitung-hitung bisa juga nih ya buat patungan bersama kerabat kita. Dan bagi Anda yang tertarik untuk menghabiskan akhir pekan di tempat ini, bisa langsung mengunjungi rumah kebun di Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, yang bisa ditempuh dengan waktu 45 hingga 60 menit dari kota Gorontalo. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melepas jenazah Kadis Dukcapil PMD Slamet Bakri ke tempat peristirahatannya yang terakhir pada Kamis 24 Agustus 2023. Pemakaman almarhum diupacarakan secara kedinasan di Rumah Duka, Jalan Raja Eato, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Penjagup Ismail menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian salah satu birokrat andalannya. Ismail sudah ditinggal 2 pejabat tinggi Pratama di rentang waktu 100 hari sebagai penjagup. Penjagup mewakili pemerintah, masyarakat, dan Dewan Pengurus Korpri menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi atas pengabdian dan jasa almarhum selama bertugas. Ucapan maaf juga disampaikannya mewakili almarhum dan keluarga jika selama berinteraksi ada salah yang pernah terukir. Ismail turut mendoakan almarhum. Atas pengabdian yang tulus
Dan untuk semua jasa-jasa almarhum yang tidak sanggup kita uraikan, kita ungkap satu persatu. Berkenaan dengan tugas beliau sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo, mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anak tercinta beliau, atas dukungan dan cinta almarhum selama almarhum menjalankan tugasnya. Pada kesempatan tersebut, Penjagup Ismail menyerahkan santunan duka dari Korpri kepada ahli waris senilai 10 juta rupiah. Ada juga asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan senilai 42 juta rupiah. Almarhum Slamet SK Bakri tutup usia pada hari Rabu 23 Agustus 2023. Sehari jelang ulang tahunnya ke-57. Almarhum dikebumikan di pekuburan keluarga di Kelurahan Buladu, Kota Barat.